Halo semuanya, kali ini saya akan memberi tips dan trik menyelesaikan soal-soal di prakerja. Kali ini saya memilih kelas di Skill Academy yang bisnis rumahan ini. Saya sudah menyelesaikan semua. Progres kelasnya sudah 100%. Webinar juga sudah. Nah, yang di atas ini membuat dan menjual masker kain melawan virus corona baru dapat 33%. Kali ini saya akan melanjutkannya. Menggunakan masker dianggap dapat mengurangi penularan virus ini. Tapi, apakah benar seperti itu? Mari kita simak bersama ya. Dari data negara-negara di Asia, ternyata terdapat 4 negara yang bisa mengurangi tingkat penyebaran virus karena warganya memiliki kesadaran yang tinggi dalam menggunakan masker. Negara-negara tersebut adalah Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan juga Jepang. Tapi karena persediaan masker ini sekarang menipis, maka menurut WHO, penggunaan masker sebaiknya digunakan oleh petugas medis dan orang-orang yang membutuhkan seperti yang sedang sakit. Lalu bagaimana dengan orang yang sehat? Apakah kita perlu memakai masker juga? Oleh karena itu, yuk kita kenali jenis masker yang seperti apa yang dapat digunakan untuk melawan virus corona atau COVID-19. Saat ini, sudah banyak jenis-jenis masker yang beredar di pasaran, terutama di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan masker mana yang bisa dipakai saat seperti sekarang ini. Berikut masker-masker yang bisa dipakai. Untuk menghemat kuota, saya sarankan untuk kualitas pemutaran yang paling rendah aja nih. Kenapa hanya 3 jenis masker ini? Biar kuotanya kalian ngirit. Tentu ada. Tapi di saat seperti ini, kita tidak perlu menggunakan jenis masker yang biasa digunakan di pabrik. Karena tentu berbeda. Ini kan durasinya 4 menit lebih 31 detik. Dan masker gas. Oleh karena itu, Kalian nggak perlu nonton sampai selesai. Cuma sampai centang hijaunya sudah keluar. Ketiga jenis masker yang dapat digunakan pada saat pandemi seperti ini. Yang pertama, masker bedah. Waduh. Bisa kalian lihat pada gambar. Masker ini biasa dipakai punya lemah nih, bro. Atau dipakai oleh tenaga medis saat berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Fungsi dari masker ini adalah pelindung terhadap droplet, tetapi tidak bisa melindungi dari partikel yang sifatnya aerosol dan airborne. Efektivitas filtrasinya bisa mencegah 30 hingga 95% partikel berukuran 0,1 mikron. Tapi tetap ada kebocoran dari samping kiri dan kanan. Namun perlu diingat ya, masker jenis ini hanya sekali pakai dan durasinya tergantung pada kondisi. Kalau sudah basah, harus segera diganti. Kedua, ada jenis masker N95 seperti yang terlihat pada gambar. Masker ini hanya bisa dipakai oleh tenaga medis yang kontak langsung dengan pasien yang memiliki tingkat infeksi tinggi. Fungsinya pelindung dari droplet
maupun partikel yang bersifat aerosol dan airborne. Lalu, efektivitas filtrasi sampai di atas 95% terhadap partikel berhubungan. Ini saya sarankan kalian pakai sinyal yang bagus ya bro, biar tidak ngelek-ngelek saat pemutaran videonya. Bisa dipakai berulang dengan tata cara khusus ya, misalnya dijemur di bawah sinar matahari. Tapi jika stok ada, maka tidak disarankan untuk dipakai berulang. Nah, yang ketiga ada masker kain. Masker ini bisa digunakan untuk semua orang loh, termasuk orang sehat yang sering berada di luar rumah. Apalagi WHO menghimbau semua orang menggunakan masker kain ini. Karena ternyata masker kain ini bisa relatif efektif mencegah penyebaran virus corona, walaupun tidak sebaik masker bedah dan masker N95. Namun tetap bisa menekan penyebaran dari 50% Nah, ini kan sampai 70%. baru dapat 3 menit lebih 47 detik. Dan yang ini sudah ada tanda centang hijau. Kita lanjutkan ke video selanjutnya aja nih. Ini mungkin sekitar 2 menit sudah dapat centang hijau bro. Halo semua, melanjutkan dari video sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan apa saja bahan yang harus dipersiapkan untuk membuat masker dari kain. Penasaran? Yuk simak bersama. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pembuatan masker adalah ukuran yang pas dan nyaman dipakai di mulut dan hidung, sehingga partikel tidak bisa masuk melalui celah yang ada. Berdasarkan studi tentang masker wajah yang dilakukan smartairfilters.com, ditemukan bahwa bahan yang cukup efektif dan nyaman ketika digunakan bernapas adalah bahan dari sarung bantal dan bahan dari kaos yang terbuat dari 100% katun. Mengapa? Karena kedua kain ini punya kemampuan yang baik dalam menangkap partikel dan tidak disarankan menggunakan bahan wool atau kain yang bisa membuat alergi. Lalu, apakah dengan menggunakan kain double dari kain bisa lebih efektif? Jawabannya, secara keseluruhan peneliti mengatakan tidak terlalu membantu. Sebagai contoh, untuk jenis kain dari sarung itu hanya membantu 1%, dan untuk kain dari kaos itu hanya membantu 2%, dan dari handuk ataupun lap itu hanya membantu 14%. Walaupun bahan kain dari handuk atau lap lebih besar efektivitasnya, namun sayangnya tidak bisa dipakai untuk masker karena akan sulit bernapas bagi orang yang memakainya. Adapun kombinasi bahan kain yang dianjurkan adalah sarung bantal berbahan kain katun 100%, atau kaos yang berbahan kain katun 100%, atau dari apapun itu yang terpenting 100% katun ya. Nah, untuk mendapatkan kain ini mungkin kamu bertanya-tanya gimana ya caranya? Kalian bisa menggunakan kain yang ada di rumah loh, tapi ingat ya, usahakan bersih dan cuci terlebih dahulu. Atau cara mudah. Nah, ini kan baru memutar video 2 menit udah ada centang hijau. Kita lanjut aja nggak apa-apa nih. Kalau error gini, coba lanjut ke video selanjutnya aja nih, nanti diputar lagi. Hai semua, setelah kita tahu bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat masker kain, sekarang kita lanjutkan mengenai alat apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum ke proses langkah pembuatan. Langsung saja ya, kita simak bersama. Alat yang dipersiapkan cukup mudah saja kok, yaitu pertama adalah jarum dan benang. Untuk warna benangnya bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Kedua, juga bisa digunakan mesin jahit jika kamu sudah punya di rumah dan jika perlu membuat masker dengan jumlah yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah peniti atau penjepit. Fungsinya untuk membantu menahan kain pada tempatnya. Jika tidak punya bagaimana? Bisa juga pakai penjepit kertas. Yang keempat, gunting atau cutter. Fungsinya untuk memotong kain.
Yang kelima, penggaris untuk mengukur ukuran kain nantinya. Yang terakhir adalah alat setrika yang fungsinya untuk mempertegas pola lipatan pada masker. Namun ini bisa digunakan jika memang perlu. Beberapa alat tadi tentunya tidak sulit untuk didapatkan dan bahkan kalian sudah memilikinya di rumah. Halo semua, setelah mengetahui bahan dan alat membuat masker kain, di video ini saya akan memberikan informasi 9 langkah membuat masker kain. Apa saja itu? Langsung saja simak bersama ya. Pertama, pilih 2 potong kain katun yang sudah disiapkan sebelumnya, baik dari kaos ataupun dari sarung bantal. Dan jangan lupa cuci terlebih dahulu dan dikeringkan. Kedua, ukur dan potong masing-masing kain tersebut dengan penggaris dan gunting. Panjang kali lebarnya adalah 17 cm. Tapi ukuran ini bisa disesuaikan tergantung kebutuhan. Ketiga, kita akan membuat ikatan kainnya dengan cara memotong 4 kain yang panjangnya 18 cm dan lebarnya 4 cm. Lalu lipat masing-masing kain tersebut dengan cara masing-masing bagian yang panjang dilipat ke tengah. Lalu lipat sekali lagi dengan cara mempertemukan bagian yang panjang. Selanjutnya jahit bagian yang panjang tersebut di tengahnya agar rapi. Yang keempat, ambil salah satu kain persegi yang telah kita potong pada langkah yang kedua. Lalu di masing-masing sudut kain persegi tersebut kita kaitkan atau kita penipikan dengan kain persegi panjang yang telah kita buat pada langkah yang ketiga. Kaitkan di bagian salah satu ujungnya ya, sedangkan di ujung yang lainnya pastikan berada di tengah sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Yang kelima, ambil kain persegi lainnya, lalu sejajarkan dengan kain persegi yang telah terkait dengan kain persegi panjang untuk tali telinga. Selanjutnya, taruh peniti pada setiap sisi-sisinya. Hal ini untuk membuat atau menahan kedua kain tersebut agar nantinya mudah ketika kita menjahitnya. Lalu yang keenam, jahitlah 2 lapisan kain persegi tersebut menjadi satu. Pada saat menjahit, penitinya bisa dilepas satu persatu ya. Yang ketujuh, setelah kedua kain persegi tersebut dijahit menjadi satu, sekarang saatnya menjahit kain persegi panjang yang telah kita kaitkan pada sudut-sudut persegi tersebut. Yang kedelapan, buatlah 3 lipatan yang secara memanjang pada masker. Bentuk polanya seperti melipat kertas menjadi bentuk kipas ya. Ini akan membantu masker untuk menyesuaikan dengan wajah pemakainya. Halo semua, setelah di video sebelumnya kita sudah membahas tahapan membuat masker kain, sekarang saya akan memberikan informasi terkait peluang usaha menjual masker kain. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa ini bisa menjadi peluang usaha. Ya, ini bisa dijadikan peluang usaha dikarenakan pada saat video ini dibuat, harga masker bedah yang biasanya seharga 15 hingga 20 ribu, sekarang bisa melonjak hingga ratusan ribu. Masker N95 lebih mahal lagi. Biasanya dijual 400 ribuan per kotaknya, sekarang bisa seharga jutaan rupiah per kotaknya. Dari sini kita bisa mendapatkan penghasilan dari berjualan masker jenis kain. Menarik bukan? Oleh karena itu saya akan bagikan informasi cara menjual secara online. Penasaran? Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, sudahkah kalian pernah membeli produk di marketplace? Atau sama sekali belum tahu apa itu marketplace? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya apa itu marketplace. Marketplace adalah sebuah model bisnis di mana situs atau web atau aplikasi tidak hanya membantu mempromosikan produk kalian, tapi juga bisa dipakai untuk transaksi online antara penjual dan pembeli. Contohnya apa? Saat ini kita pasti sudah tahu beberapa e-commerce atau yang disebut perdagangan elektronik. Berdasarkan hasil data informasi kuartal 4 tahun 2019 dari IDEA, Indonesia E-Commerce Association, ada 5 besar e-commerce di Indonesia. Yang pertama ada Shopee, kedua Tokopedia, ketiga Bukalapak, keempat Lazada, dan yang kelima Blibli. Ini akan sangat efektif membantu menjual produk kalian tanpa harus memiliki toko fisik dan modal yang banyak.
Selain itu, kalian juga bisa gunakan social media untuk memberikan informasi produk yang akan dijual, seperti misalnya Instagram, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi. Oh iya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjual produk loh. Sederhana saja, selain perlu fokus, kalian perlu tahu bahwa penting sekali membuat konten produk. Misalnya foto, video, ataupun lainnya. Hal ini agar terlihat menarik oleh calon pembeli. Contohnya nih, konten dalam bentuk foto, kalian perlu memperhatikan kualitas foto. Harus jelas objek produk yang akan dijual. Lalu bisa gunakan properti di sekitar objek foto agar terlihat menarik. Bisa saja seperti vas bunga kecil di meja ataupun pajangan lainnya. Kemudian, caption atau keterangan produk juga harus lengkap dan menarik. Misalnya, untuk masker kain ini kamu bisa mencantumkan caption seperti masker kain anti corona bergaya K-pop. Beberapa poin tadi bisa kalian lakukan dengan mencoba membuat toko online ya. Di sini saya akan mencontohkan membuka toko online di marketplace seperti di Tokopedia dan Shopee. Contoh pertama, cara mendaftar toko online menggunakan HP. Pertama, install aplikasi Tokopedia. Jika Android, bisa dapatkan aplikasinya di Play Store. Jika iOS, bisa didapatkan di App Store. Jika sudah terinstall, buka aplikasi Tokopedia, lalu pilih daftar menggunakan nomor telepon agar lebih mudah. Masukkan nomor telepon kamu, lalu klik tombol daftar, pilih ya jika nomor telepon sudah benar. Pilih metode verifikasi baik melalui WhatsApp ataupun telepon. Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke nomor telepon dan proses pendaftaran selesai. Setelah sudah terdaftar, di sini kalian belum memiliki email dan kata sandi, tapi sudah memiliki nama dummy dari ID Tokopedia. Untuk melengkapi email, kata sandi dan mengubah nama dapat dilakukan di halaman pengaturan ya. Setelah itu, untuk membuka toko online di Tokopedia, cukup klik akun toko, klik buka tulisan toko gratis pada menu, masukkan nomor ponsel kalian dan verifikasi dengan nomor OTP yang dikirim ke HP kalian. Masukkan nama pemilik akun, tentukan nama toko dan domain yang menarik, isi survei, lalu masukkan alamat toko lengkap, dan selesai, kalian sekarang sudah punya toko online. Contoh kedua, menggunakan laptop untuk daftar toko online di Shopee. Buka situs www.shopee.co.id. Pada halaman awal, klik daftar, pilih salah satu metode pendaftaran dan ikuti langkah-langkah berikut. Misalkan yang dipilih adalah metode daftar dengan nomor handphone. Masukkan nomor handphone yang ingin kalian. Dalam menyelesaikan video ini, kalian tidak bisa melakukan skip video, bro. Ya, kita harus sabar dan telaten nih. Dan konfirmasi password kalian, klik lanjut dan selesai. Setelah mendaftar, selanjutnya kalian bisa membuka toko online di Shopee. Kembali pada tampilan depan, kunjungi Seller Center dan pilih pengaturan toko untuk melengkapi profil toko kalian. Kemudian pada profil toko ada informasi yang perlu diisi, yaitu nama toko. Pilih nama toko yang khas dan mudah diingat yang dapat menggambarkan. Nah, ini sudah ada centang hijau. Kita lanjut lagi ke bawahnya lagi. Setelah itu, bro, kita klik menu webinar ini. Lanjut klik webinar, proses bertambah setelah 1 hari kerja. Nah, ini saya sudah selesai mengikuti kelas bisnis rumahan UMKM harus tahu. Menentukan badan usaha ini sudah selesai kemarin, bro. Insentifnya sudah muncul di dashboard, tapi
uangnya belum muncul di dashboard bro. Kita lanjut klik pilih jadwal. Karena kuotanya ini sudah penuh, kita harus coba menunggu sampai besok lagi bro, atau setiap jam kalian harus selalu mengecek di aplikasi Skill Academy ini. Nah ini IBA channel 7 bro. Ya kalau rezeki ya nggak bakal kemana lah. Karena jadwal webinarnya sudah selesai, kita lanjut ke rating dan komentar aja nih bro. Usahakan komentarnya yang baik-baik dan yang bagus bro. Kurang lebih komentarnya seperti ini. Lanjut ke exam bro, lalu klik mulai post exam. Minimal nilai ini 65. Lanjut klik iya. Jawabannya C bro. Ini jawabannya B. Ini jawabannya A. Ya semoga aja betul. Kalau salah ya diulang lagi bro. Jawabannya D. Jawabannya B. Wah lumayan bro, nggak sampai 1 menit. Lanjut klik download sertifikat. Waduh nggak bisa nih. Oh sudah bisa bro. Gunakan masker untuk yang sakit dan gunakan masker kain untuk yang sehat.
Yang kelima atau yang terakhir adalah tetap tinggal di rumah atau stay at home. Dan pastinya Karena jadwal webinarnya sudah penuh, virus ini ya, tapi maka langsung dapat progres kelasnya 100% nih bro. informasi tadi, poin yang terpenting adalah sekarang kita harus menjaga imun tubuh kita dengan cara hidup sehat, konsumsi makanan dan minuman yang bervitamin, dan jangan lupa berolahraga. Eits, tunggu dulu. Selain itu ada tips nih bagi kamu yang sulit mencari Mungkin untuk sampai di sini aja video yang dapat saya bagikan kepada kalian semua. Jika video ini bermanfaat, tolong berikan like, share, dan subscribe bro. Jangan lupa tinggalkan komentar ya bro untuk tanya-tanya lebih lanjut. Nanti saya akan balas satu persatu komentar yang kalian kirimkan. Terima kasih, selamat berjuang. Jaga kesehatan diri kalian dan tetap pakai masker kain.